Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa IAIN Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. jurusan Ekonomi Syariah, semester 4, kelas A. Tugas ini kami buat dalam pemenuhan tugas UTS mata kuliah kewirausahaan. Di sini kami akan memaparkan materi tentang Studi kelayakan bisnis. Pertama, pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis ialah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Sementara, menurut Umar H., studi kelayakan bisnis merupakan penelitian sebuah rencana bisnis yang bukan hanya menganalisis layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan, tetapi juga mengontrol kegiatan operasional secara rutin dalam rangka pencapaian tujuan serta keuntungan yang maksimal. Ya, selanjutnya ada tujuan kelayakan bisnis. Umumnya, tujuan dari studi kelayakan bisnis ini ialah untuk menghindari resiko kegagalan besar dari kegiatan yang tidak menguntungkan. Selanjutnya ada menurut Kasmir dan Jakfa, ada 5 tujuan mengapa SKB perlu dilakukan sebelum melakukan proyek. Yang pertama ada menghindari resiko kerugian, kedua ada mempermudah perencanaan, ketiga mempermudah pelaksanaan pekerjaan, yang keempat mempermudah pengawasan, dan yang kelima memudahkan pengendalian. Ketiga, manfaat studi kelayakan bisnis. Manfaat dari studi kelayakan bisnis sangat dirasakan oleh berbagai pihak, terutama para pihak yang berkepentingan terhadap proyek atau usaha yang akan dijalankan. Hasil penelitian yang dianggap layak harus dapat dipertanggungjawabkan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya yang keempat ada pihak yang berkepentingan dalam studi kelayakan bisnis. Dalam studi kelayakan bisnis dibutuhkan beberapa pihak yang berkepentingan. Yang pertama ada pihak investor, pihak kreditor, pihak manajemen perusahaan, dan pihak pemerintahan dan masyarakat. Materi kelima, kedalaman studi kelayakan bisnis. Pada studi kelayakan bisnis dilakukan dalam beberapa aspek. Ada bisnis yang membutuhkan semua aspek dalam menentukan kelayakannya. Ada pula bisnis yang hanya membutuhkan studi kelayakan dalam satu atau dua aspek saja. Kedalaman studinya juga berbeda-beda antara bisnis satu dengan yang lainnya. Kedalaman studi kelayakan bisnis tergantung pada besar kecilnya dana investasi, ketidakpastian bisnis, serta kompleksitas variabel yang berpengaruh. Materi keenam ada etika kelayakan bisnis. Untuk etika ini menjadi hal yang sangat penting. Dan ada pun cara-cara beretika untuk bisa meyakinkan pihak-pihak berkepentingan, meliputi 1. Etika peneliti pada responden. Yang kedua, etika peneliti pada klien, pihak pengusaha yang membuat studi kelayakan bisnis dengan menyerahkan penelitian kepada peneliti. Yang ketiga, ada etika peneliti pada asisten. Dan yang terakhir, etika klien. Terakhir, hasil studi kelayakan bisnis. Pada hasil studi kelayakan bisnis berupa dokumentasi lengkap dalam bentuk tulisan yang diperlihatkan bagaimana rencana bisnis memiliki nilai-nilai positif bagi aspek-aspek yang diteliti, sehingga akan dinyatakan sebagai proyek bisnis yang layak. Itulah pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah, mohon maaf. Saya Nia Rahmadani. Saya Anissa Nurul Fatia. Mengucapkan banyak terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.